Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kalian sudah datang tepat waktu. Sudah sarapan semuanya? Belum? Ya, saya juga belum. Baik, kita mulai. Pertemuan ini kita akan berbicara tentang hakikat agama. Jadi nanti kita akan mengetahui apa itu hakikat agama. Jadi agama menurut bahasa Sanskerta itu terdiri dari dua kata yaitu a dan gama. A artinya tidak, gama kacau. Jadi kalau kita satukan agama itu artinya tidak kacau. Itu menurut bahasa Sanskerta. Ada berbagai istilah dalam penyebutan agama. Kalau secara Latin, agama itu disebut dengan religi. Kalau dalam bahasa Arabnya, ad-din, yang artinya kepatuhan. Eh, banyak pengertian-pengertian agama. Salah satunya menurut Siti Ghazalbah dan juga Sultan Takdir Ali Sabana dan juga A.M. Saifuddin memaknai tentang makna agama. Tapi secara garis besar, makna agama menurut KBB itu adalah sistem yang mengatur tata kepercayaan atau keimanan dan ritual kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berikutnya tentang klasifikasi agama. Jadi di sini agama itu ada disebut dengan agama samawi dan juga agama ardi. Agama samawi di sini artinya agama yang diturunkan oleh Tuhan. Kalau agama Islam itu artinya Allah dengan diturunkannya wahyu yang diterima oleh para nabi atau utusan untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Lah, satu-satunya agama samawi yang hanyalah Islam. Itu agama samawi. Berikutnya agama ardi atau agama bumi adalah agama yang tidak bersumber dari Tuhan, akan tetapi lahir dari pemikiran tokoh tertentu dan diamalkan oleh kelompok tertentu. Unsur pokok agama ada tiga. Pertama adalah sistem kredial, yaitu keyakinan, tata keimanan, adanya suatu yang mutlak di luar manusia yang dapat mengatur alam. Jadi unsur pokok agama yaitu yang pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah sistem peribadatan, yaitu tingkah laku manusia dalam hubungan dengan kekuatan supranatural sebagai konsekuensi atas pengakuannya. Yang ketiga, sistem norma atau tata kaidah, yaitu mengatur hubungan manusia antar manusia, Tuhan, dan alam. Sedangkan prinsip agama, terutama agama Islam, pertama, agama Islam itu punya prinsip yaitu al-musawa. Artinya al-musawa ini adalah kesetaraan. Bahwa Islam punya pandangan seluruh manusia itu sama di mata Tuhan.
Manusia tidak dibedakan oleh suku, ras, bangsa, bentuk tubuh, ataupun atribut keduniaan lainnya. Satu hal, kalau dalam Islam itu yang membedakan manusia di hadapan Tuhannya, yaitu ketakwaannya. Jadi prinsip utama adalah al-musawah, kesetaraan. Jadi Islam sangat menjunjung tinggi tentang kesetaraan manusia di hadapan Tuhannya. Berikutnya adalah al-hurriyah, di mana al-hurriyah ini punya makna tentang kebebasan. Artinya, manusia memiliki status yang sama, yaitu merdeka dalam berpikir, merdeka di dalam bertindak, merdeka di dalam bertuhan. Oleh sebab itu, Islam berupaya untuk menghapus praktek perbudakan yang telah menjadi tradisi bagi bangsa Arab dahulu atau bangsa lainnya sebelum datangnya Islam. Artinya, menurut pandangan agama Islam, setiap manusia, setiap anak yang lahir memiliki status yang sama dan kesempatan yang sama. Artinya, meskipun anaknya siapa saja, itu punya peluang yang sama. Berikutnya, al-mu'akhah, yaitu persaudaraan. Islam mengingatkan manusia bahwa bersaudara dan tidak ada yang membedakan antara satu sama yang lainnya. Seluruh manusia memiliki asal-usul yang sama, yaitu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Oleh sebab itu, rasa persaudaraan harus dikedepankan untuk menghindari berbagai konflik dalam kehidupan. Jadi, innamal mu'minuna ikhwatun, artinya kita ini bersaudara. Bersaudara, tidak boleh ada perpecahan. Artinya keberagaman memang tidak bisa diseragamkan, tapi keberagaman ini harus punya prioritas bagaimana hubungan persaudaraan itu semakin erat. Yang terakhir, prinsip dalam agama itu adalah al-adalah, di mana al-adalah ini artinya keadilan. Jadi ketika sudah kita bisa mewujudkan suatu al-musawah, persamaan, terus al-hurriyah, kebebasan, terus juga al-mu'akhah, persaudaraan, maka dari semua itu akan terwujud yang namanya al-adalah, artinya keadilan. Setelah terwujudnya kesamaan, kemerdekaan, dan persaudaraan, maka akan terbentuklah keadilan dalam kehidupan. Adil. Nah, sedangkan karakteristik agama, ciri khas daripada agama, pertama, Rabbaniyah. Artinya, semua ajarannya itu bersumber dari Tuhan. Bukan Tuhan tuh jadi hantu, bukan. Tapi Rabbaniyah itu artinya bersumber dari Tuhan. Terus, insaniyah, alamiah, humanisme, universal. Samil mutakamil artinya ajarannya itu menyeluruh semua aspek kehidupan. Jadi agama itu tidak hanya berbicara tentang spiritual, tapi juga berbicara tentang bagaimana kita berkaitan dengan budaya, peradaban. Artinya ajaran daripada agama itu syamil mutakamil. Berikutnya adalah al-bisyatoh, fleksibel, mudah, tidak membebani penganutnya. Al-adalah, keadilan, keseimbangan, gradiasi argumentatif. Itu adalah karakter daripada agama. Berikutnya adalah fungsi agama atau istilahnya agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Pertama, edukatif. Kedua, penyelamat, perdamaian, sosial kontrol, memupuk rasa solidaritas, dan yang terakhir adalah fungsi kreatif atau inovatif. Sedangkan tujuan daripada agama pertama adalah hifdzuddin, memelihara agama. Jadi agama yang asalnya dari Allah, yang kita yakini ini harus dipelihara. Jadi
agama ini tidak hanya sebagai simbol identitas, tapi bagaimana kita betul-betul mengamalkan, mengaktualisasi apa daripada nilai-nilai agama. Itu artinya memelihara agama. Kedua, memelihara jiwa, hifdun nafs, jiwa, artinya manusia ini kan terdiri dari dua jiwa, jiwa zahir dan batin. Bagaimana kita memelihara jiwa batin? Ya, kita harus mengamalkan amalan-amalan yang sudah menjadi ritual daripada agama. Jiwa secara zahir artinya kita harus makan yang sehat, yang halal, yang baik. Itu disebut dengan hifdun nafas. Yang ketiga adalah memelihara akal. Akal ini harus dipelihara. Nggak boleh terlalu berpikir-pikir yang sekiranya membebani, akhirnya menjadi stres atau sinting. Itu. Yang keempat adalah memelihara keturunan. Lah, dalam Islam harus kita itu diwajibkan punya keturunan. Lewat cara apa? Cara menikah. Menikah antara Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Lah, memelihara keturunan di sini, bagaimana keturunan kita itu punya kesamaan dalam kaidah. Artinya tetap menjaga, bisa meneruskan daripada perjuangan-perjuangan Islam. Yang terakhir adalah memelihara harta, hifdzul mal. Terus itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.